Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Natania Isabella dengan NPM 23062474484 dan hari ini kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai expressing and analyzing algorithms. Berikut adalah soalnya. Yang pertama kita write the pseudocode, lalu analyze the big O notation, lalu jelaskan, dan yang terakhir give one or more examples for each algorithm. Nah, binary search sendiri merupakan algoritma untuk melakukan pencarian satu nilai secara spesifik dengan sangat efisien dalam sebuah kumpulan data yang sudah terlebih dahulu diurutkan dengan cara membuat kumpulan data terbagi dua bagian secara berulang-ulang. Nah, itu tuh tujuannya sampai ditemukan nilai yang diinginkan atau pasti dipastikan tidak ada dalam kumpulan data. Nah, berikut juga merupakan pseudocode-nya. Kita bisa lihat yang pertama ada analyze, yang kedua set the start of the search as the beginning of the array, lalu set the end of the search as the end of the array. Lalu ada beginning loop di mana find the middle position. Lalu yang keenam, if the target is greater than the middle value, search the right half of the array. Lalu if the target is less than the middle value, search the left half of the array. Yang kedelapan, if the target is found at the middle position, and search and say found. Dan yang terakhir, if the loop finishes without finding the target, return to false. Nah, selanjutnya adalah big O notation, di mana ini tuh merupakan kompleksitas waktu algoritma tumbuh secara logaritmik dengan ukuran input array, di mana semakin besar ukuran array, maka waktu yang diperlukan algoritma untuk mencari linear yang tidak bertambah atau berbanding lurus itu lebih lambat. Pada setiap iterasi terbagi menjadi dua, di mana algoritma ini selalu memeriksa elemen yang berada di tengah array, yang jika elemennya tidak besar, maka pencarian dilanjutkan dengan bagian kanan array. Sebaliknya, jika lebih kecil, pencarian dilanjutkan ke bagian kiri array, hingga elemen ditemukan atau tidak ada lagi elemen yang perlu diperiksa. Proses ini akan terus dilakukan secara berulang. Nah, jumlah kali sebuah array dapat dibagi dua sebelum mencapai satu elemen adalah sekitar log 2n. Oleh karena itu, big O nation-nya adalah O log n. Oke, di sini saya akan melanjutkan dengan penjelasan selanjutnya, itu binary search-nya. Tapi sebelum itu, saya akan mengenalkan diri, Rizky Siregar, Teknik Unit 2003, dengan NPM 23062551531. Jadi di mana binary search ini bakal sering kali digunain buat temuin data secara efisien, secara konkret, nggak secara efisiensi pada database yang tersusun dengan baik. Contohnya kita mencari data nama pasien berdasarkan nama. Database ini akan mencari pada data yang sesuai dengan huruf pada awal namanya menggunakan binary search-nya atau pada urutan abjadnya dari A sampai Z. Oke, lalu kita lanjut ke brute force-nya, di mana force ini merupakan metode di mana masalah dipecahkan dengan mencoba semua kemungkinan solusi yang ada dengan sistematis sampai solusi yang kita cari itu dapat didapatkan. Nah, pseudocode ini yang pertama adalah masukkan teks. Jadi kita bakal masukin teks yang bakal kita cari, lalu kita masukin pola yang cocok dengan teksnya, lalu kita masukin n-nya. N-nya itu adalah teks yang bakal kita cari, yang kita pilih. Lalu kita masukin m-nya, m-nya itu ada pola. Nah, semua indeks dari O hingga N kurang M ini dapat melihat apakah pola ini cocok dengan teks yang dimulai pada indeksnya. Lalu jika pola tersebut cocok, jadi bakal di nextkan ke dikembalikan ke nilai yang benar. Lalu jika tidak cocok, maka dikembalikan dengan nilai yang salah. Big O notation-nya. Nah, notasi Big O 0 ini adalah untuk brute force-nya yang adalah O kali N pangkat 2. Nah, algoritma ini memeriksa setiap pasangan elemen dalam array ini untuk mencari solusi. Nah, dengan N si elemennya ini, loop luar iterasi N kalinya, juga sementara pada loop dalam iterasi N-1 kali, yang bakal menghasilkan total operasi N kali N-1 yang setara dengan N pangkat 2, sesuai notasi Big O-nya yang pertama kita tadi. Jadi berarti algoritma brute force ini menunjukkan kalau nanti si ukuran array-nya itu bakal bertambah, seiringnya bertambah. Jadi si notasi ini iterasi ini bakal bertumbuh secara kuadrat.
Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Ridho dan teman-teman semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anindi Putri Devana dari Teknik Elektro 2023 dengan NPM 2306238826. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, Caca. Nah, pada slide ini saya akan membahas example atau contoh dari brute force. Nah, contoh dari brute force ini bisa digunakan salah satunya yaitu untuk Sudoku. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam Sudoku itu pasti ada kotak yang udah diisi dengan angka sebagai acuan atau clue untuk kita, dan ada juga kotak yang masih kosong. Nah, untuk menyelesaikan Sudoku ini, kita bisa menggunakan cara yaitu dengan mengisi setiap kotak kosong dengan semua angka yang memungkinkan. Dan selanjutnya itu kita periksa nih apakah solusi tersebut tuh udah benar atau belum. Nah, jika belum benar, maka kita perlu memasukkan angka yang lain untuk menciptakan kombinasi baru. Baik, slide selanjutnya saya akan membahas tentang greedy. Greedy ini merupakan suatu metode untuk memecahkan masalah di mana pada setiap langkahnya itu kita akan memilih pilihan yang terlihat paling sesuai ataupun paling optimal dan yang paling menguntungkan saat itu. Dan di sini menghiraukan konsekuensi jangka panjang. Jadi kita nggak lihat ke depannya bakal gimana. Tapi kita melihat solusi mana sih yang paling sesuai untuk kita di saat itu. Oke, next di sini saya akan membahas tentang pseudocode. Jadi langkah pertama itu initialize atau inisialisasi. Jadi membuat list terurut atau menginisialisasi variabel penghitung. Nah, and then yang kedua itu create an ordered list L. Nah, kita buat list dengan nama L. Jadi daftar ini tuh kemungkinan bakal digunain untuk menyimpan elemen-elemen dalam urutan tertentu. And then yang ketiga itu initialize a counter RAL. Nah, itu tuh jadi sebuah penghitung atau variabel RAL itu bakal diinisialisasi. Penghitung ini tuh mungkin digunain untuk ngelacak jumlah iterasi atau indeks dalam loop. And then yang keempat itu ada outer loop. Outer loop itu kita mengiterasi berdasarkan jangkauan nilai tertentu seperti yang disebutin pada langkah 5 itu 5, jadi iterates over a range of values. Jadi kayak sebuah outer loop itu dimulai dan akan berulang berdasarkan range nilai tertentu. Lalu selanjutnya langkah ke-6 itu ada condition check. Check if certain conditions are met, RAL and MIA values. Jadi kita tuh memeriksa apakah kondisi antara variabel RAL dan MIA ini tuh terpenuhi. Jika kondisinya terpenuhi, maka tindakan tertentu tuh mungkin dilakukan. Nah, ini tuh dapat berupa pengecekan apakah nilai RAL dan MIA itu tuh udah sesuai dengan kondisi yang diharapin atau belum. And then langkah selanjutnya itu tuh ke-8 inner loop. Nah, inner loop itu iterates over a range based on RAL. Jadi jika kondisi sebelumnya itu udah terpenuhi, maka kita melakukan iterasi tambahan berdasarkan nilai RAL. And then yang ke-10 itu ada setting sets a flag set to true. Jadi kita ngatur flag set menjadi true. Nah, itu tuh digunain sebagai penanda yang menunjukkan bahwa kondisi atau status tertentu itu telah tercapai. Izin memperkenalkan diri kembali, nama saya Fizaska dari Teknik Elektro 2023 dan dengan NPM 2306247401 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Deva, yaitu teman saya. Jadi di nomor 12 itu ada nested loops yang digunakan untuk mengiterasi berbagai indeks di mana setiap loop mewakili satu dimensi atau variabel yang berbeda. Nah, terus abis itu di yang 13 ini maksudnya jika ada A capital underscore atau underscore A kecil itu misalnya adalah matriks atau daftar elemen. Nah, kita bisa menggunakan loop untuk mengakses setiap elemen berdasarkan indeks yang ada nih. Misalnya kalau di sini berarti P, Q sama J. Terus di 14 itu ada collision check and update. Nah, maksudnya apa? Di sini dalam loop kita akan memeriksa apakah ada elemen dalam matriks tadi yaitu A capital underscore A
yang berinteraksi atau bertabrakan satu sama lain. Nah, metode ini berfungsi seperti detect collision elemen 1, elemen 2 yang mengembalikan true jika mereka ini terjadi tabrakan. Terus habis itu ada juga updates elements based on collision results. Nah, updates ini maksudnya itu setelah terjadi tabrakan yang sudah dideteksi, kita juga perlu memperbarui status atau posisi elemen yang terlibat. Misalnya ada dua objek nih bertabrakan, maka kita harus bisa mengubah arah atau kecepatan mereka salah satunya supaya tidak terjadi tabrakan lagi. Nah, selanjutnya ada breaking conditions, dimana ini ada breakout of loops, yaitu untuk menentukan kondisi untuk menghentikan loop lebih awal yang dapat membantu mengoptimalkan kinerjanya. Nah, contohnya ini misalnya ada tabrakan yang kayak tadi terdeteksi, kita perlu untuk menghentikan iterasi dan dari elemen tersebut, dan juga kita bisa menggunakan pernyataan break untuk keluar dari loop. Selanjutnya ada Big O analisisnya. Jadi kalau misalnya kita flashback lagi, algoritma greedy ini merupakan pendekatan dalam pemecahan masalah yang mengambil keputusan terbaik secara lokal pada setiap langkah dengan harapan keputusan tersebut akan mengarah pada solusi global yang optimal. Nah, tapi karena algoritma greedy ini sangat variatif dan juga bergantung pada struktur data yang digunakan, sehingga nggak ada rumus tunggal untuk menentukan notasi Big O untuk semua algoritma greedy. Namun ada beberapa nih contoh umum yang bisa digunakan, yaitu O buka kurung N log N tutup kurung, atau O buka kurung N pangkat 2 tutup kurung, atau O buka kurung N tutup kurung. Nah, ini bisa dibaca untuk fungsi dari setiap Big O-nya, rumus Big O. Contohnya di sini ada saat mahasiswa memilih kelas, mereka biasanya akan memilih yang paling menarik atau yang cocok dengan jadwal mereka. Nah, karena mereka mendahulukan tujuan mereka ini, jadi mereka ini tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang, misalnya kayak jadwal bentrok atau juga ada total SKS yang perlu mereka ambil. Mungkin sekiranya dari kami itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.